Sudah viral. Akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Hmm. Nah, tapi Nah, mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Sudah tidak punya malu. sudah viral. Akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Nah, tapi Nah, mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Sudah tidak punya malu. sudah viral. Akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Nah, tapi Nah, mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Sudah tidak punya malu. sudah viral. Akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Nah, tapi Nah, mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Ini yang tergelitik nih, saya sebenarnya hasil edukasi kalian itu apa sih? Ada perubahan nggak? Kalau dibilang perubahan sebenarnya ada. Jadi kita edukasi itu tayang di media sosial biar orang makin aware kan. Jadi nontonnya itu bahwa kayak misalnya nih trotoar hak pejalan kaki, lawan arah nanti itu sangat berbahaya. Begitu. Waduh, Pak, trotoar Pak, buat jalan kaki. Iya Pak. Iyalah, semua orang juga buru-buru Pak. Pada ngantri nih enak banget. Lah Bapak enak banget. Iya, nggak usah Lewat nyari trotoar. viral, nggak usah nyari viral. Nggak viral Bapak, kita bilangin ya. Bapak ini terlalu berjalan kaki, Bapak mundur. Udah. Nggak, jangan udah ya. Nggak usah, jangan gara-gara Lah gimana viral, sih? Jangan gara-gara viral. Lah kagak viral. Bapak yang bikin viral ini ntar yang ada. Pak, jalan mundur Pak, buat kaki Pak. Ya jangan mangkut dong. Ya aduh. Enggak, lu udah salah dari jauh sono.
Tuh, dia mau jalan susah. Gara-gara lo halangin malah. Ya, Gua udah Bapak dari sono udah salah. Ya ampun dah, bilanginnya gimana sih kita? Iya. Bapak udah cakep banget gini mau pengajian apa Ini nggak gimana? boleh buat nongkrong. Lah saya kagak nongkrong. Berdiri. Kalau nongkrong saya jongkok nih. Begitu. Nongkrong dulu. Hah? Sebelumnya nongkrong dulu. Lah emang dari sono kita nongkrong? Dari mana yang liatnya? Iya, elah kagak lu mah nyari yang bener aja. Udah Bapak salah mundur ya, jangan diulangin. Nah, iya tuh bener panutan. Banyak loh yang urut Pak Haji. Ya, bilangin Pak Haji lagi. Gara-gara konten gini. Kagak konten. Gara-gara konten. Nyadar. Bapak di depan tadi udah pada jalan. Ya, lu mau putar balik. Oke, putar balik. Sip. Selamat Pak. Oh. Ya kan pecah ntar. Aduh, platnya merah nih, enak banget ini. Jangan maaf Bapak. Bapak mundur lah. Nih, platnya merah nih. Platnya merah nih, enak banget. Nggak ada sebentar, orang lah pada ngantri lo, egois banget Pak. Nggak mundur. Buru-buru. Lah orang baru buru-buru tuh pengen berak nih orang gitu. Iya Mas, maaf bener. Saya minta maaf. Enggak. Saya bukan pengen lebaran. Bapak salah. Ini trotoar buat jalan kaki. Iya, maaf. Saya salah. Hah? Salah. Ya udah. Salah. Jangan turun aja turun. Enggak. Tadi banyak orang begitu. Kalau mau turun mundur. Saya salah. Iya, putar balik Pak. Salah, bener, Mas. Enggak. Aduh. Bapak udah salah. Ih, mundur aja Pak, enak Pak ya. Saya bantu entar. Enggak. Iya. Ya, mundur Pak ya. Hati-hati Pak. Oke, makasih. Gitulah. Udah maaf kita bilang makasih. Bangetan banget dah. Orang Pak, trotoar berjalan kaki Pak. Iya lagi, mundur lah. Lalu otak lo di mana mundur doang? Apa susahnya? Masukin gigi R, mundur motor lo. Macet lagi. Apa dah? Lah, gue belum ngomong ini. Tahu kan? Aduh, pecah tuh. Aduh, enak banget. Gue belum ngomong, udah muter. Nggak ngerti kali dia, udah. Ini aja kaku, model kaku aja. Dia muter langsung. Maju. Ambulan. Pak, maju, Pak. Weh, Pak, maju, Pak. Maju. Mas. Maju. Prioritas, ya kan? Prioritas. Lah, kumisnya nangkring begitu. Pak, saya nanya, trotoar buat apa, Pak? Trotoar buat apa? Hah? Jalan apa? Nah, kenapa naikin motor? Lah, kumis ada. Bener, Pak ya? Lah, senyum bapaknya dah. Ya, ngantri Pak sama yang lain tuh. Tuh, dipelototin sama yang belakang, no. Udah capek, no, dari Pluit, ngantri. Bapak naik trotoar aja enak banget. Hati-hati. Ya, nah masuk ke GR dia tuh, mundur dia mah. Dah. Dua silat nih. Dah. Dia mangguk kayak pelatuk. Ya iyalah. Jangan maaf, Bapak salah ya. Mundur Pak. Ada gigi R-nya? Ada ya. Oke, sip. Bantuin dah, enak banget dah. Motornya keren banget ini, legenda ya. Apa nih? Impresa, wah udah mantep banget ini, mahal ini Pak kalau dijual. Ya, janganlah. Iya, maksudnya hati-hati, motornya cakep ini.
Aduh, pegal kali ngurusi orang ini ya. Tabrak itu bapak. Lawan arah. Iya, pinter. Aja bapak, tuh perih banget kan? Kenceng banget ini pak. Ntar ketabrak. Istri gimana istri? Ya, lanjut ayo. Ayo bapak, putar dulu bapak ya. Iya, nanti ketabrak bapak. Aduh. Istri anak nunggu di rumah. Istri anak nunggu di rumah nggak pak? Ntar kalau ketabrak kenceng gitu pak. Kita nggak tahu loh. Mau saya liatin orang yang mati ketabrak, kepalanya pecah nggak? Saya banyak nih. Saya banyak. Ayo. Iya, jadi susah kan? Jadi susah kan? Kalau taat aturan nggak bakal susah bapak. Ayo. Wih, kabut. Ya, keren. Wih, keren. Widih, itu yang mau dibapak kan? Lawan arah, keren kan? Iya nggak? Keren nggak? Yoi, keren lawan arah. Aplaus bro. Lupa. Wih. Wih. Tepuk tangan ini bro, tepuk tangan bro, tepuk tangan lawan arah lah. Wih, udah naik trotoar lawan arah, double, keren pak, putar balik ayo. Ih, waduh. Ih, pintar. Capek juga ya jadi Bang Lauren ya, ternyata ya. Iya anjir, banyak banget ternyata ya. Putar balik. Ya, awas lu mau muter. Oh, wis, pinter. Aduh. Mau sampai kapan kayak gini terus? Besok pasti lawan arah lagi Pak ya? Hari-hari biasa soalnya pulang kerja ya? Iya. Aduh, ini malah lawan trotoar. Segala nanya apa lagi? Kenapa bingung sih? Gue bingung. Malah gue yang bingung. Itu Pak, situ. Iya, putarannya di depan Pak. Di sana ada putaran. Di depan sana. Lewat sini tuh liatin. Kayak abang-abang yang lain. Ayo. Di depan. Kayak abang-abang lain. Taat aturan. Tuh, ngeri kan? Aduh. Oh, nggak ada tanggung. Termati tanggung nanti gimana? Menurut gue seperti biasa ya, ini karena bukan pertama kali gue melakukan giat ini, jadi seru dalam tanda kutip, serunya tuh merasa puas ketika kita sudah mengingatkan seseorang di jalur yang benar. Itu sih gue. Yang paling parah yang chaos tadi ya, sempat dorong-dorongan. Nah itu karena si pemotor itu ngomong gua itu tengil. Tengil banget sih. Lu lebih tengil. Naik trotoar, motor naik trotoar lu pikir nggak tengil? Nah di situ gue selalu ngasih logika terbalik. Ketika dia bilang gue tengil, nah lu ngelanggar itu udah sebagian dari tengil. Jadi kayak lo lawan arah, itu udah termasuk sifat arogan. Dia tidak memperdulikan pejalur benar, dia tidak mempedulikan keselamatan orang lain. Trotoar pun juga begitu, dia tidak mempedulikan. Jadi arogan, tengil, tidak peduli itu udah jadi satu. Jadi ketika dia sudah melakukan seperti itu, agak aneh kalau kita sebagai pejalur benar atau yang punya haknya itu kayak bang, itu aneh. Karena dia itu, si pelanggar ini udah cukup dewasa dan udah cukup bisa berpikir secara cerdas. Kecuali dia gila, kecuali dia tidak bisa tahu yang namanya rambu-rambu lalu lintas, matanya nggak bisa ngelihat. Wajar kalau kita ingetin harus dengan secara sopan. Jadi menurut gua kebenaran itu tegak lurus, tidak lihat yang muda, tua, gender laki-laki atau perempuan.
Jadi semua sama. Jadi ketika kalian melanggar, ya dominan nih yang sering gue lihat adalah ketika dia melanggar, dia akan ketika ditegur dia akan mengcover atau ngedefense dengan cara emosi. Menurut gue itu coba dilatih. Pertama, jangan pernah melanggar dulu nih, ya kan? Tapi kalaupun terpaksa kejadian melanggar, ya siapapun yang negor, apapun bentuknya yang negor gitu dari kecil mau gede, lo salah ya udah, lo nggak pantas untuk nyolot. Apalagi lebih galak dari yang jalur benar itu nggak pantas. Itu aja sih pesan buat ke semua pelanggar. Gentality, thank you ya. Ah, dia mah buat konten hanya karena cuan doang. Kalau nggak ada kamera, dia nggak akan ada mau ke lapangan. Kalian komennya itu udah basi tahu, udah nggak ngerti lagi tuh gimana cara mindset konsepnya seperti itu. Ketikannya itu mulu diulang-ulang.